Ini memang sangat lucu sekali menurut saya. Pada waktu Presiden mempromosikan Bipang, yaitu makanan khas dari Kalimantan, jubir Presiden pun gelagapan dan kebingungan. Nah, seandainya Presiden Joko Widodo mempromosikan kencing unta, bisa jadi Fahdur Rahman, jubir Presiden, malah semakin pusing. Ya memang sih, kemarin saat Presiden Joko Widodo mempromosikan makanan khas, ya sempat diklarifikasi oleh jubir Presiden Joko Widodo bahwa Bipang itu bukan Bipang babi panggang, melainkan Jipang, terbuat dari tepung beras dan lain-lain. Padahal sudah jelas yang dipromosikan Presiden Joko Widodo adalah Bipang Ambawang, yaitu babi panggang. Itu salah satu makanan khas dari Kalimantan. Nah, Denny Siregar malah membuat candaan satir. Tolong dong Pak Presiden, promosikan kencing unta. Kemungkinan kadrun akan memuja Anda. Nah, seandainya Presiden Joko Widodo mempromosikan kencing unta, bisa jadi Fahdur Rahman, jubir Presiden, malah semakin pusing. Ya jelas lah, Presiden Joko Widodo mempromosikan makanan khas asli Indonesia saja Fahdur Rahman tidak tahu. Apa mungkin Fahdur Rahman tidak mendengarkan pidato Presiden? Ya bisa jadi sih. Saya itu malah menganggap Cokro TV sebagai jubir Presiden. Ya memang sih, Cokro TV adalah sebagai channel yang sering membuat pencerahan-pencerahan kalau ada kebijakan Presiden Jokowi Dodo yang baru. Ya sebut saja kemarin ada Perpu Miras, dan sekarang Bipang, dan masih banyak yang lainnya. Menurut saya setelah melihat Cokro TV dan berbagai narasumber yang ada, saya malah diberi pencerahan, bukan malah dari Fahdur Rahman, yaitu jubir Presiden sekarang ini. Saya dengan keterangan Fahdur Rahman kadang-kadang bingung. Saya malah beralih menonton ke Cokro TV, ke Denny Siregar lah, ke Bang Ade Armando lah, ke Eko Kuntadi, dan lain sebagainya. Saya malah mendapatkan pencerahan di situ. Ya seharusnya lagi jubir Presiden mempunyai channel seperti Cokro TV yang subscribe-nya sudah 1 juta lebih. Kemungkinan malah bisa didengar oleh masyarakat luas, bukan malah main TikTok. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Pantasnya jubir Presiden diganti Denny Siregar. Setuju? Pegiat media sosial Denny Siregar menilai program dan kebijakan dari Presiden Joko Widodo semua baik untuk kepentingan masyarakat luas. Namun sayangnya, cara komunikasi Jokowi yang buruk. Dan seperti biasa, seperti yang sering saya kritik, Jokowi itu program-programnya bagus, tapi komunikasinya yang buruk, ujar Denny Siregar di Twitternya Rabu 3 Februari 2021 yang lalu. Denny Siregar mencontohkan cara komunikasi tentang peraturan Presiden Perpres terkait investasi miras di 4 provinsi, dipelintir menjadi Perpres legalisasi miras, sehingga Perpres itu mendapat kritikan masyarakat luas. Alhasil, Jokowi mencabutnya. Denny Siregar pun menanyakan status para juru bicara Jokowi. Perpres investasi itu begitu mudah dipelintir jadi legalisasi miras. Entah apa kerja orang-orang komunikasi dan jubir di istana itu. Main clubhouse, katanya. Presiden Jokowi akhirnya mencabut peraturan Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal yang di dalamnya mengatur izin investasi minuman keras miras. Bersama ini saya sampaikan putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol. Saya nyatakan dicabut, kata Presiden Jokowi dalam kanal YouTube Sekretaris Presiden yang dilihat di Jakarta Selasa 2 Maret. Presiden Jokowi menyebut keputusan itu ia ambil setelah mendengar berbagai masukan sejumlah ormas dan tokoh. Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya, serta tokoh-tokoh agama lain, serta juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah, ungkap Presiden. Diketahui juga pegiat media sosial Denny Siregar mengkritisi keberadaan juru bicara Presiden Jokowi Fahdur Rahman. Denny menilai Fajrul kurang pas dengan posisinya itu.
Juru bicara sekarang muncul, memang, tapi sama sekali enggak menjadi representasi presiden yang berwibawa. Coba kita lihat tweetnya, kata Denny dalam sebuah video yang diunggah akun YouTube Cokro TV, dikutip di Jakarta Sabtu 22 Februari 2020 yang lalu. Setelah Denny melontarkan pernyataan itu, segera terlihat di video gaya Fajrul yang sedang main TikTok. Fajrul seolah-olah sedang mengendarai sepeda motor Vespa dan mengenakan helm model kacamata. "Halo, apa kabar? Saya Fajrul Rahman. Saya sekarang mencoba TikTok pertama saya. Keren," kata Fajrul sambil mengacungkan ibu jarinya yang lantas diiringi suara tawa terbahak-bahak banyak orang. Atas kelakuan tersebut, Denny mengaku tidak tahan untuk tidak mengkritik Fajrul Rahman. "Bang Fajrul, duh maaf bang, gak tahan untuk gak ngeritik abang. Kayaknya abang lebih oke deh kalau ada di belakang layar daripada nampang di depan. Masa juru bicara presiden tiktokan, hancur wibawa Jokowi kalau begini bang," kata Denny yang sempat menepuk jidatnya tersebut. Denny pun mengungkapkan bahwa pada periode yang lalu, para presiden Indonesia memiliki juru bicara yang kuat dan disukai kamera. Misalnya Gus Dur punya Wimar Witular yang unik dan punya ciri khas dengan gaya rambut keriting dan bicaranya yang lugas. Wimar sering muncul di televisi dan menjadi salah satu kekuatan Gus Dur sebagai menyampaikan pesan istana, katanya. Lalu, SBY dulunya juga punya Andi Malarangeng, kumisnya yang lebat dan selalu siap dikerumuni, katanya membuat komunikasi antara istana dan publik menjadi lancar. Juru bicara presiden bisa dianggap terasnya istana, wajah depan yang selalu dilihat orang ketika lewat. Jadi, mereka harus pintar bicara, pintar mengorganisir media, paham bahwa mereka mewakili istana, dan juga harus tampil percaya diri, segar, ramah, dan enak dilihat, ujar Denny lagi. Denny melanjutkan, KPK juga sempat punya Febri Diansah yang begitu cool dalam menyampaikan visi dan misi KPK di depan kamera. Kemudian Kementerian BUMN punya Arya Sinulinga yang charming dan menjadi sorotan media. Juru bicara presiden di periode pertama yaitu Johan Budi yang mantan jubir KPK, malah selama 5 tahun gak kedengaran suaranya. "Saya juga sempat lupa dia dulu ada atau tidak ya," sindirnya. Tidak berhenti di sana, Denny juga menawarkan solusi bagi Jokowi. Jika memang butuh juru bicara yang handal, dia punya beberapa kandidat. "Kalau Pak Presiden mau milih juru bicara yang oke, sini saya pilihkan. Ada Rizal Malarangeng dengan suara berat dan wajah tampan," kata Denny. Menurut Denny, Rizal cocok, yang pintar dan menguasai banyak permasalahan. Lalu ada juga Tantowi Yahya, dubes Selandian Baru, yang charming dan flamboyan, yang menurutnya pasti bisa ngobrol enak sama wartawan. Kalau wartawan saja sudah tidak suka dengan pengambilan juru bicara, bagaimana mereka bisa cerita yang bagus-bagus terhadap keputusan istana? Demikian Denny Siregar. Diketahui juga, pegiat media sosial Denny Siregar meminta juru bicara Fajrul Rahman agar tidak mencari-cari pembenaran dengan menyebut Bipang Ambawang yang dimaksudkan Presiden Jokowi adalah jipan, jajanan yang terbuat dari beras. Denny Siregar mengatakan apa yang disampaikan Jokowi soal babi panggang sebagai oleh-oleh lebaran tidak ada salahnya. Gak perlu dihalus-halusin dengan kata jipang segala. Kenapa? Takut emang kalau presiden promoin babi panggang khas Kalbar, kata Denny Siregar di Twitternya Sabtu 8 Mei 2021. Salahnya di mana? Dia presiden untuk semua agama dan semua daerah. Kalau masalah gini aja takut magorengan kadrun, mending mundur aja, imbu Denny Siregar. Denny Siregar bilang Lebaran Idul Fitri dirayakan oleh semua agama, sehingga tidak ada persoalan babi panggang sebagai santapan Lebaran. Lebaran itu meski hari besar umat Islam, tapi yang merayakan semua agama. Kita semua libur, semua ke tempat wisata, sama-sama belanja oleh-oleh khas daerah. Jadi jangan dikira yang belanja cuma umat muslim doang. Lah terus apa salahnya presiden promosi ikan bipang, ungkap Denny Siregar. Denny Siregar kemudian menulis satir tentang kencing onta. Pak Jokowi coba sekali-sekali promosikan kencing onta, pasti kadrun akan memujamu. Seperti dewa, sindir Denny Siregar. Sebelumnya dalam potongan video pidato Jokowi, mantan Gubernur DKI Jakarta, bicara tentang larangan mudik tengah pandemi. Jokowi kemudian menyarankan agar masyarakat bisa memesan kuliner melalui online. Jokowi kemudian menyebut satu-satunya nama kuliner dan daerah, termasuk Bipang Ambawang atau babi panggang khas Kalimantan.
Untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara yang rindu kuliner khas daerah atau yang biasanya mudik membawa oleh-oleh, tidak perlu ragu untuk memesannya secara online. Yang rindu makan gudeg Jogja, bandeng Semarang, siomay Bandung, empek-empek Palembang, pipang Ambawang dari Kalimantan dan lain-lainnya, tinggal pesan dan makanan kesukaan akan diantar sampai ke rumah, kata Jokowi dalam video tersebut.